Teman-teman sekalian, hari ini tanggal 4 Agustus 2020 kami ke Moni, Kecamatan Kelimutu, untuk mengunjungi satu pasien di Puskesmas Moni yang adalah korban, katakan, penganiayaan massa seorang bapak. Tampak dalam foto yang kita dapatkan kemarin sore, lengannya luka parah dan katanya juga dengan kepalanya terkena pukulan. Bagaimana informasi yang lebih jelas tentang kasus ini? Yang pasti ini sebuah kasus kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Entah sebabnya adalah juga orang dengan gangguan jiwa menjadi pelaku kekerasan sebelum terjadi kekerasan atas dirinya. Kita akan ketemu pasiennya, ketemu pihak puskesmas, mungkin ketemu kepala desa, dan ya ketemu keluarganya dan warga kampung di sana. Ada satu dua hal yang kita lihat celah untuk kita berikan edukasi. Kita akan dibicarakan sebagai relawan peduli orang dengan gangguan jiwa. Ya, kita ikuti teman-teman. Di sini ada Ine Irma. Ine itu dalam bahasa Ende itu perempuan, ibu atau apa ya? Ada Mbak Guru Inang, orang Sika, tinggal di Ende. Ada KE Sudrasman, orang Ende asli ya. Dan perjalanan dari Ende menuju Moni kurang lebih memakan waktu 1 jam 45 menit lah ya. Kita juga akan kunjungi beberapa pasien untuk berikan mereka 1-2 paket sembako ya. Lagi beberapa paket lah untuk mereka. Paket lainnya sekitar 20 paket kita akan kirim ke Maukaro. KTU Puskesmas Maukaro minta untuk bagi paket itu dibagikan ke pasien-pasien mereka, sekitar 20. Kita masuk kompleks kantor camat ya, dengan jalannya sekian baiklah ya. Kita coba ketemu camatnya dulu untuk diskusikan 1-2 hal. Kita tiba di kantor camat Kelimutu. Kita akan coba ketemu Pak Camat. Kami bersama pihak kecamatan menuju ya, bergerak menuju apa ya, menuju puskesmas lah, untuk jenguk bersama pasiennya. Tibalah kita di Puskesmas Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Puskesmasnya gagah sekali ya, bangunan baru. Kita kunjung pasien itu di sini. Di puskesmas ini kita mengunjungi pasien korban pengeroyokan atau penganiayaan oleh warga kampung Nuaone. Luka di lengannya itu cukup besar, juga luka di kepala, pelipis, dan juga bagian belakang telinga. Selain luka juga ada bengkak yang cukup. Kondisinya sekarang sudah tenang, dan ketika kami tiba, perawat dan keluarganya sedang merawat, sedang mengganti perban dan juga menggantikan pakaiannya. Tampak pasien ini cukup tenang, sedikit berkomunikasi dengan saya, lalu kembali dia tidur, dan tidurnya cukup aman. Kita berharap kondisinya akan makin baik ke depan, baik terkait lukanya atau bengkak pada kepalanya, juga kita berharap kondisi kejiwaannya akan makin baik.
Di Puskesmas Moni kita bertemu Kepala Puskesmas dan juga Sekretaris Camat Kecamatan Kelimutu dan keluarga korban. Yang kita bicarakan ya oke, kita berikan pemahaman tentang kasus ini bahwa inilah kasus yang berdampak hukum. Tetapi kita tidak terus terang kita tidak menginginkan soal dampak hukum itu, karena antara pelaku dan korban ini masih ada hubungan darah satu sama lain. Bahkan seluruh warga kampung itu masih saling memiliki hubungan darah. Mereka satu keluarga besar. Setelah kita mendengar cerita dari keluarga korban, ya selama ini termasuk keluarga yang menceritakan tentang korban ini adalah dia juga adalah korban. Korban apa? Korban dari orang dengan gangguan jiwa, dari perilakunya. Dia pernah mendapat kekerasan dari penderita gangguan jiwa ini, sekalipun juga ada keluarganya, adalah keluarganya. Dan memang selama ini warga kampung itu hidup dalam satu kondisi traumatis oleh karena perilaku korban, dan mereka merasa sekalipun ini berdampak hukum, kita mesti omong secara kekeluargaan, dan itu lebih sangat berfaedah untuk kondisi keamanan di kampung itu. Maka dalam pembicaraan dan diskusi dengan beberapa pihak ini, kita putuskan ke depan itu untuk membuat sebuah solusi perdamaian untuk keluarga ini, untuk menyembuhkan, selain memulihkan penderita gangguan jiwa, tapi juga memulihkan warga di situ dari rasa trauma yang berkepanjangan. Kita berikan edukasi kepada mereka. Kita undang beberapa pihak, termasuk kepolisian dan pihak agama, untuk berbicara secara bersama tentang menjaga solidaritas, semangat kekeluargaan dan persaudaraan di kampung ini, dan terutama bagaimana bersikap terhadap penderita gangguan jiwa. Dan di kampung ini kurang lebih ada 2 penderita gangguan jiwa, semuanya laki-laki, dan kita berharap dengan kedatangan kita, dengan advokasi kita, mereka akan mendapat pemahaman baru tentang gangguan jiwa, tentang sikap terhadap penderita gangguan jiwa, sehingga orang tidak lagi ke dukun, tidak lagi ke pendoa, tapi tempuh jalur medis. Dan kedepannya kiranya selain penderita gangguan jiwa sekali lagi pulih dari deritanya, tapi juga warga di sini pulih dari rasa trauma. Dari puskesmas ini kami secara bersama pergi ke kampung Nua One. Selain berkunjung ke rumah keluarga korban, bertemu masyarakat di situ, dan juga menemui satu penderita gangguan jiwa lainnya yang selama ini sulit minum obat. Ya, kita ikuti terus teman-teman. Sekarang kita ke kampung Nuaone. Kita lihat keluarganya di sana di rumah, atau juga lihat rumah yang katanya rusak, rumah milik pasien dan keluarganya. Bersama puskesmas kita ke kampung pasien. Kampung apa namanya? Nuaone. Nuaone. Ya, ini penjabat kepala desanya. Ya, penjabat kepala desa Wolo Ara. Ya, oke. Ini rumah keluarga pasien Om Eus, dan kita ketemu mamanya, keluarganya. Ini ada kapus, ini ada penjabat kepala desa juga, ada keluarganya. Ya, dalam rencana ke depan difasilitasi oleh kepala desa ya, atau penjabat kepala desa, kita akan lakukan edukasi kesehatan jiwa di sini, bekerja sama antar stakeholder ya, desa, dusun, camat, kecamatan, puskesmas,
juga kepolisian ya. Dan di kampung ini ada beberapa penderita gangguan jiwa. Sebentar kita coba kunjung sedikit. Ini rumah keluarga korban yang sempat menjadi sasaran lemparan. Kita kunjung satu pasien di sini, katanya di rumah adat. Di rumah adat ya, Miki? Ya, rumah adat. Oh, ini rumah adat ini, ujungnya itu. Dia buat api, katanya dia dingin. Lalu dia tidur di sini. Ya, tadi kita agak takut untuk masuk, tapi ternyata dia cukup komunikatif. Sekarang dia pergi ambil obat di rumahnya, rumah orang tuanya. Kita bilang tadi itu vitamin, harap dia bisa konsumsi. Pasien di sini yang selama ini kadang ya sulit minum obat, dicampur di makanan juga dia bisa tahu. Tapi tadi kita omong-omong dengan dia dan dia paham, bahkan dia langsung minum vitaminnya, yang harap keadaannya makin baik. Saat-saat kita meninggalkan kampung Nuaune, kita kembali ke Ende.